Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrun Jamil dengan NIM 20002114 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan coba menjelaskan materi tentang pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan pada mata pelajaran manajemen layanan khusus. Yaitu materi yang pertama yaitu tentang pengorganisasian, prinsip-prinsip organisasi, struktur organisasi, organisasi perpustakaan, bentuk bahagian organisasi, dan macam-macam struktur organisasi sekolah. Dan yang kedua yaitu pendekatan kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan perpustakaan, kepemimpinan perpustakaan dalam memotivasi, indikator kepemimpinan, dan pengangkatan kepemimpinan perpustakaan. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang menurut Kostelnik secara spesifik fungsi perencanaan pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama dengan mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan oleh siswa atau anak tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Yang kelima itu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya itu berdasarkan komponen-komponen dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya kita dapat menentukan langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan merumuskan tujuan khusus. Dan yang kedua yaitu pengalaman belajar. Dan yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Di mana menurut Muhammad Effendi Nur tahun 2002 ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yaitu yang pertama itu organisasi harus mempunyai tujuan. Dan yang kedua itu harus ada pembagian kerja dan penugasan yang homogen. Yang ketiga yaitu prinsip setiap pelimpahan kekuasaan, tanggung jawab, dan tugas harus dilakukan dengan tepat dan jelas. Prinsip komunikasi, prinsip kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Selanjutnya itu prinsip kontinuitas. Dan selanjutnya itu prinsip koordinasi, prinsip kehayatan atau hidup, prinsip asas tahu diri pada setiap diri warga organisasi. Dan perpustakaan sebagai organisasi informasi memerlukan pemimpin yang dapat menjalankan fungsi yang perannya dengan efektivitas. Kepemimpinan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lainnya seperti yang pertama yaitu kualitas pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan pada bawahan membutuhkan koordinasi yang baik. Pengarahan merupakan tugas yang berkesinambungan oleh pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan agar bawahan mengerjakan tugas sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang memiliki sepengetahuan tentang perpustakaan secara jelas dan terarah. Dan yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia. Adanya peningkatan sumber daya manusia akan berimplikasi pada peningkatan prestasi kerja. Selanjutnya itu dengan kelancaran komunikasi atau yang ketiga. Komunikasi yang efektif merupakan variabel utama dalam kepemimpinan karena komunikasi merupakan unsur mengikat organisasi.
Yang keempat atau yang terakhir ialah kemampuan mempengaruhi orang lain. Hakikat kepemimpinan terletak pada kemampuan seorang pemimpin mengajak dan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dalam rangka merealisir tujuan secara efektif dan efisien menurut HS tahun 2005. Baiklah, mungkin sekianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.